اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Dialah Allah yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Bahkan dialah Allah yang masih memberikan kepercayaan kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Allah masih memberikan kebugaran jasmani dan rohani. Allah masih memberikan kesehatan. Bahkan Allah masih memberikan yang namanya nikmat umur yang panjang. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang mengajak kita semua ini umatnya, baik itu yang preman maupun tidak preman, baik itu orang yang jahat maupun orang yang tidak jahat, baik itu orang yang baik maupun orang yang tidak baik, semua akan diajak oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah ketika ia ingin mengikuti segala sunnah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Sayati ala ummati zaman yuhibbuna dunya wa yansawna. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhibbuna khamsan. Setiap manusia diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yansawna khamsan, akan tetapi di antara 5 perkara itu kata Rasulullah, maka umatku dia mencintainya akan tetapi dia juga melupakan. Apa itu perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Yang pertama kata Nabi, umatku itu yang pertama yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Umatku itu diberikan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna dunya, diberikan perkara mencintai dunia ini. Dunia tempatnya dia berteduh. Dia diberikan kesehatan, dia diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati dunia ini, untuk mencintai dunia ini. Akan tetapi
wa yansawna al-akhir. Setiap umatku, kata Nabi, di samping dia mencintai dunianya, akan tetapi dia melupakan akhiratnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini semua umatnya Nabi, kita terlalu cinta dengan dunia. Kita sering mengejar itu yang namanya dunia, akan tetapi kita telah melupakan yang namanya kedahsyatan akhirat. Kita ini sebagai manusia sudah terlena dengan dunia, Pak. Akan tetapi kenapa kita ini melupakan akhirat, yang dimana akhirat ini yang menjadi bekal nanti yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama dinul Islam, agama satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Agama kita, agama Islam tidak pernah melarang kepada kita untuk mengejar, untuk mencari yang namanya kehidupan dunia. Akan tetapi kata Nabi, jangan lupakan akhiratmu. Allah memberikan dunia, Allah memberikan kesehatannya kepada kamu, Allah memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian. Bahkan Allah masih memberikan nikmat umur yang banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa mengerjakan dunia kita, sehingga kita masih mampu mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi, jangan lupakan, jangan sekali-kali lupakan akhiratmu. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah, Pak. Allah yang telah menciptakan dunia ini, Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya. Akan tetapi kenapa kita ini melupakan yang namanya akhirat? Padahal Rasulullah SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." I'mal lidunyaka, kerjakanlah urusan duniamu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kita ini masih hidup selama-lamanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "I'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Tetapi ingatlah juga akhiratnya. Kerjakan urusan akhiratmu, kata Nabi. Wa ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah dan seakan-akan kita ini, Pak, sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, perkara yang akan mendatangi umatku, kata Nabi, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Apa artinya, Pak? Yuhibbunal mala, setiap manusia mencintai yang namanya harta. Dia mencintai hartanya, dia mencintai kekayaannya. Akan tetapi kata Nabi, wa yansawna al-hisab, dia melupakan kira-kira pemeriksaan nanti yaumul qiyamah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ini umat Islam, Pak, kita sudah terlalu mengejar dunia ini, mencari mengumpulkan barang-barang setinggi langit, bahkan melebihi langit dan gunung ini, untuk mengejar dan mengumpulkan yang namanya barang-barang dan harta. Akan tetapi wa yansawna hisab, kita sudah melupakan pemeriksaan nanti yaumul qiyamah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidakkah kita menyadarkan diri kita? Tidakkah sadar pada diri kita bahwa sekecil dan sedikit apapun harta yang kita miliki, Pak, maka akan dimintai nanti pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga kita ini sebagai umatnya Rasulullah jikalau kita memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki harta yang melimpah. Jangan bangga dengan segalanya, Pak. Jangan bangga dengan semuanya itu. Akan tetapi banggalah dengan kemiskinan yang kepada kita, miskin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Segala harta yang kita miliki kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang kaya, Pak. Percuma orang kekayaannya melimpah, akan tetapi kekayaan itu dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak menggunakan kekayaannya itu untuk berbagi antar sesama.
Dia tidak menggunakan kekayaan itu untuk mengembangkan, mendonasikan hartanya ke masjid, memberikan kepada pondok pesantren dan sebagainya. Dia tidak menyadarkan bahwa di yaumil qiyamah nanti, di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta itu sehingga kita bisa dapatkan. 1.000 rupiah saja yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 1.000 rupiah itu kita dapatkan dari hasil yang halal dan thayyibah, daripada apalagi harta yang kita miliki dari sekian banyaknya harta, akan tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketiga, perkara yang akan mendatangkan umatnya Nabi kita semua ini, yang yaitu apa itu Pak? Yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Kita ini sebagian umatnya Rasulullah, kita ini sebagian umatnya Nabi, wa yansawna al-khaliq. Kita terlalu cinta dengan kekayaan yang kita miliki di muka bumi ini. Kita sudah terlalu terlena dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akan tetapi Pak, kita sudah melupakan Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Hadirin sini jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita umat Islam ini terlalu cinta dengan hewan peliharaan kita. Kita sudah terlalu terlena, terlalu mencintai kerbau kita, sapi dan lain sebagainya, bahkan alat elektronik yang telah diciptakan oleh manusia. Akan tetapi wa yansawna al-khaliq, kita sudah melupakan yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala-galanya, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, semua Allah ciptakan untuk kita. Akan tetapi sudahkah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perkara yang akan mendatangkan kepada kita, yang akan datang kepada kita suatu saat nanti, kata Nabi, yakni yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah. Apa itu? Yuhibbuna dzunuba. Kita ini sebagian umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menyukai, terlalu menyukai untuk melakukan perbuatan dosa, wa yansawna taubah. Akan tetapi sebagian kita ini, mohon maaf, sudah melupakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, kata Rasulullah, perkara nanti yang akan datang kepada kita suatu saat nanti, baik mulai hari ini hingga hari-hari yang akan datang, maka perkara ini akan datang kepada kita. Apa itu? Yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah. Sebagian umat Islam, sebagian di antara kita, Pak, sering melaksanakan perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Akan tetapi wa yansawna taubah, kita sudah melupakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian sifat yang dimiliki kita sebagian manusia. Iri kanan menceritakan kejelekan orang lain, iri kanan mencari kejelekan, kebusukan orang lain, kiri kanan mencari celah orang lain, kiri kanan mencari kesalahan dan kebodohan manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita setelah melaksanakan yang namanya perbuatan dosa, maka kata Nabi, janganlah bersegan-segan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa, Pak? Orang yang bertobat setelah melaksanakan yang namanya perbuatan dosa, lalu ia bertobat kepada Allah, maka cintanya Allah melebihi cintanya seorang manusia, seorang wanita ketika kehilangan emas yang begitu berat yang ia miliki.
Sewaktu ia cari emas itu Pak, lalu ia dapatkan, sehingga ia bergembira, lebih bergembira lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ini hambanya sering melaksanakan yang namanya perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu kita bertobat kepada Allah, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintanya Allah sungguh luar biasa dan sungguh sangat tingginya cintanya kepada kita. Kemudian yang terakhir kata Nabi, perkara yang akan mendatangkan kita semua ini umatnya, yaitu yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubur. Apa itu Pak? Yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur. Kita ini sebagian manusia terlalu mencintai segala apa yang kita miliki, tempat berteduh yang kita miliki, akan tetapi wa yansawna al-qubur, kita telah melupakan kuburan kita, kuburan tempat di mana kita akan ditempati setelah meninggal dunia. Hadirin sidang yang berhormat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita mohon maaf, sebagian kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu mencintai barang-barang yang ada di muka bumi ini, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai ketika rumah kita itu bagus, kita mencintai ketika rumah kita itu bertingkat dan bermegah. Kita itu bangga dan mencintai ketika kendaraan kita itu bagus dan modern. Bahkan kita mencintai segala apa yang isinya rumah kita itu. Akan tetapi wa yansawna al-qubur, kita telah melupakan yang namanya kubur, tempat di mana kita akan dikebumikan setelah meninggal dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini berada di dunia yang dimana kita tempati hanya sementara, dunia yang tidak tahu kapan kita tinggalkan bersama, dunia yang dimana Allah berikan godaan syaitan kepada kita, di mana dunia ini menjadi celaan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita gunakan dunia ini untuk menanami lahan yang ada di dunia ini, agar supaya di akhirat nanti ada yang bisa kita panen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam menyambut yang namanya bulan Zulhijjah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami mengajak kepada kita semua, sisihkan harta dan harta yang kita miliki untuk selalu berdonasi. Apalagi ini kita mendekati yang namanya Idul Kurban. Idul Kurban adalah idul yang dimana begitu besar pahala yang kita dapatkan kepada seorang hamba yang dimana hatinya ikhlas untuk berkurban, dimana hatinya ini mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ada niat ikhlas pada dirinya dan ia mengeluarkan harta yang dia miliki untuk berkurban, di mana hewan itu, di mana hewan kurban itu untuk digunakan untuk kemaslahatan umat, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setiap langkahnya maka akan diberikan pahala 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dihapuskan 10 keburukannya di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, akan dinaikkan derajatnya 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh setiap orang yang memiliki niat ikhlas untuk berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan nikmat kekayaan kepada kita, sebelum Allah memintai pertanggungjawaban kepada kita, maka gunakanlah mulai dari sekarang, gunakanlah harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini Allah masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kenikmatan, Allah masih memberikan kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Zulhijjah, bulan yang dimana
pahala ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.